wajib kita syukuri Pak. Karena nih hidup kita nggak lama Pak, ya nggak lama. Ini saya punya abang ini, ya kalau di kantor saya manggilnya abang ini. Karena perbedaan saya dengan beliau nih, abang Ustadz Sarif ini, beliau kan umurnya 75 Pak. Umur saya 15. Iya. Makanya saya manggilnya abang, ya. Jadi Pak, saya ini bukan siapa-siapa, ya. Saya ini memang udah deket sama beliau, guru kita ini, ya. Pimpinan daripada Majelis Fi Nurul Jannah, ya Guru ya. Sama tadi saya lihat itu bacaan-bacaan Majelis Rotibul Haddad, Majelis Aptos, ya, Rotibul Aptos. Ini luar biasa Pak. Kalau di Babelan ini baca begini, pada pulang Pak. Bener dah. Lah saya juga tidur tadi. Ya. Saking enaknya itu dengerin ya. Bukan tidur karena ini Pak. Saking enaknya luar biasa ya. Para bapak, para jamaah majelis zikir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut lagi Pak ya. Nah, ini nikmat Allah luar biasa buat kita yang hadir pada malam hari ini. Yang terpenting Pak, mudah-mudahan duduk dan kumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah supaya kita menjadi orang-orang yang muttaqin, ya Pak ya. Menjadi orang-orang yang mukhlisin, menjadi orang-orang yang istiqomah, yang nantinya mendapat husnul khotimah. Amin. Ya. Jadi kalau duduk Pak nggak apa-apa, emang ada miring-miring dikit ini. Ya. Tadi memang perjalanan lumayan jauh Pak. Ya. Tadi saya ngelewatin kecamatan, lewatin pasar, lewatin warung makan Guru, saya lewatin semua itu. Ya. Agak mampir. Ya. Nah, tapi alhamdulillah ya. Tadi sempat diajak sama Google Map itu. Masuk jalan apa namanya Guru? Melati 3. Kita udah masuk, belok kiri, belok kiri lagi. Lah kapan nyampe? Ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Yang penting kita udah bisa bersilaturahmi. Kata Rasul, siapa orang yang menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan memberikan umur yang panjang ya. Hadisnya jelas nih Guru. Mohon maaf ya, semuanya kita belajar. Ini nasihat buat saya pribadi dan kita semua ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi panjang umur, dan umur yang panjang itu digunakan untuk beribadah kepada Allah atau berbuat baik. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberi panjang umur, tetapi umur yang panjang itu tidaklah dimanfaatkan untuk beribadah atau disia-siakan saja. Ini kita Pak yang malam hari ini kumpul nih, insya Allah urutan pertama Pak. Orang-orang yang diberi panjang umur, dan umur yang panjang ini kita manfaatkan untuk beribadah. Ini jangan dikira kagak ada nilai kebaikan sama pahala apa ini. Ya, coba Pak kalau kita kagak datang, lah kagak dapat gorengan ini tuh. Ya, bener Pak? Iya. Saya kalau kagak datang kemari nih, kagak ngeliat muka Bapak ini. Nah, maka dari itu mudah-mudahan sekali lagi duduk dan kumpulnya kita ini menjadi wasilah, menjadi pecinta daripada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang satu-satunya yang bakal menyelamatkan kita dengan syafaatnya Pak. Para bapak, para guru yang saya muliakan, ini mohon maaf nih Pak, emang saya bahasanya begini nih, ya apa adanya. Nanti kalau kurang sopan mohon dimaafkan Pak ya. Kita lanjut, tadi saya mengiringi dari rangkaian pembacaan Yasin ya Guru ya. Terus pembacaan Ratibul Haddad, ya, Ratibul Aptos. Ini luar biasa Pak. Kalau kita tahu fadilah daripada membaca ratib ya. Yang pertama ada 5 Pak. 5 fadilah daripada kita membaca Ratibul Haddad. Yang pertama yaitu Allahumma tawwil umurona, ya Allah panjangkan umur saya, ya Pak ya. Tapi di balik panjangnya umur, yang pertama, yang paling utama kita minta sehat Pak.
Sehat dulu baru panjang umur. Lah kalau panjang umur, kalau stroke Pak, nggak enak. Ya Pak ya? Ini panjang umur nih. Ini kita doain nih guru kita ya. Mudah-mudahan umurnya sampai 125. Panjang kagak mau Pak guru kita tuh. Padahal kita doain. Ya, kita mau Pak yang sedang-sedang aja ya guru ya. Ya, barangkali nanti kita nggak tahu Pak yang namanya umur. Bisa jadi Bapak duluan, saya belakangan, ya nggak? Atau saya belakangan, Bapak-bapak duluan. Nah, jadi juga ya. Ya pokoknya nanti kita lihat aja Pak nomor abjadnya. Kebetulan nama saya Muammar belakangan Pak. Nah kalau ini nih Ustadz Ahmad Sarif duluan, ada A-nya dia depan. Iya, siap-siap yang namanya Ahmad, ya nggak? Ali duluan dah tuh. Ali. Ya Allah, mohon maaf, saya malah bercanda ini. Para bapak, para jamaah yang saya muliakan ini Pak, kita mau ngobrol aja Pak ini ya. Iya, saya ngomong di depan ini bukan berarti saya orang paling bener Pak. Ya. Jangan lihat pakaiannya Pak, bener nggak Pak? Pak, jangan lihat pakaiannya, bener nggak? Tuh, bener kan? Saya bilang. Iya. Iya, bener Pak. Saya main lagi belajar aja nih Pak. Jadi kebetulan memang sambil kita silaturahmi, ya nggak Pak ya? Apalagi tadi dibilang sama guru kita ya, sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan ya. Kita lanjut lagi Pak tentang fadilah Ratibul Hadat yang tadi kita baca. Yang pertama tadi kita minta sehat panjang Tujuannya apa? Nah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali semata-mata beribadah, kataku kata Allah. Jadi Pak, tujuan Allah menciptakan kita nih, makhluknya, enggak lain, enggak bukan adalah untuk beribadah. Ini kalau bicara ibadah sampai subuh Pak, baru selesai ini. Ya, saya tahu nih muka-mukanya nih, ada yang pengusaha, ya, ada yang pedagang. Emang ada pengangguran? Ya. Nah, kalau pengangguran, kalau bangun tidur duitnya semiliar. Nah, jadi gini Pak, jadi kalimat ibadah ini sangat luas. Kalau kita jadi orang pedagang, maka pedagang yang jujur, maka jujur itu bagian daripada ibadah. Begitupun nih saya pribadi misalnya nih ya, sebagai wira swasta ya, kadang-kadang suka macul ngebon Pak di rumah nih di Babelan, maka jadilah kita petani yang beriman kepada Allah. Waktunya johor berhenti Pak, betul nggak? Iya, ada panggilan Allah ya. Karena begini Pak, nih saya mohon maaf nih, kebetulan ya kita ada kegiatan juga guru, setiap malam Jumat ada majelis, namanya kita majelis Nurul Hidayah. Kalau kita lagi nyari hidayah Pak, kalau di sini saya lihat majelisnya Fi Nurul Jannah, ya bener nggak? Ini udah pada masuk surga semua ini Mak. Nah, saya lagi nyari hidayah. Ini udah penghuni surga semua, jawaban ilmunya luar biasa guru ini. Wah, makanya saya girang banget datang kemarin nih. Ya Pak ya. Iya, tadi saya berangkat lapar pulang kenyang sampai sini. Iya. Itu Pak, ngomong-ngomong jangan dihabisin Pak, sisain saya. Canda Pak. Ya, kita lanjut Pak ya. Jadi ini di majelis saya juga sama guru, saya juga saling mengingatkan buat diri saya. Tadi saya bilang kenapa masalah ibadah ini sangat penting guru. Jadi jangan sampai nih ya, keterlambatan kita Pak, mumpung kita masih sehat, ya nggak Pak? Mumpung kita masih dikasih kesempatan. Dan yang paling penting, mumpung kita masih bisa sholat berjamaah Pak, mumpung kita masih bisa jadi makmum, mumpung kita bisa jadi imam, jangan sampai nanti sholatnya kita mulain tapi kita sholatnya di depan imam. Nah loh, ini kalau sholat di depan imam tandanya apa Pak? Mati Pak. Itu gue kalau ada yang nyolatin. Coba contoh misalnya ya, siapa misalnya si Adul, sekalinya ke masjid sholatnya di depan imam, Pak, jadi fitnah Pak, ya enggak? Gara-gara jarang ke masjid ya, sekalinya ke masjid tahu-tahu sholatnya di depan imam, akhirnya
Nah ini jangan sampai terlambat Pak. Ini nasihat buat saya pribadi ya, khususnya. Maka dari itu ya di bulan yang mulia ini, bulan apa ini? Bulan Sya'ban, bulan yang orang pada kadang-kadang pada sibuk Pak. Ya, kemarin kita ngelewatin bulan Rajab tuh. Girang banget kita bulan Rajab Pak. Ya, sibuk dengan Isra Mi'raj. Mempersiapkan itu Isra Mi'raj. Muatan Isra Mi'raj itu kan tentang perintah sholat Pak. Selesai Isra Mi'raj, udah balik lagi tuh. Ya, kayak kemarin lagi. Nah, sekarang di bulan Sya'ban ini Pak. Ini Sya'ban ini bulan pertengahan Pak. Bulan yang terhimpit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini orang banyak yang lengah Pak, banyak yang kagak sadar. Justru di bulan ini kita memperkuat ibadah kita. Kenapa? Supaya nanti datangnya bulan suci Ramadan kita sudah terbiasa Pak. Ya terutama puasa kita ya pelan-pelan Pak, ya nggak? Minimal 1 bulan sekali nih bulan Sya'ban. Ilok, bahasa Babelan ya. Ilok kebangetan Pak, ya. Dalam 1 bulan kita nggak bisa puasa. Nah kecuali kalau Ramadan tuh Pak, ya bener nggak? Kalau Ramadan mah udah wajib Pak, ya wajib. Kecuali banci kali ya, nggak pernah puasa. Ya, kalau perempuan ada uzurnya Pak ya, ada uzurnya. Tapi perempuan juga harus tahu diri ya. Mentang-mentang dia lagi halangan ya nggak? Makan di depan orang puasa. Nanti begini Pak, di bulan puasa itu kan kalau dalam hadis ya guru ya, semua setan-setan itu kan pada diketin tuh, ya nggak? Pintu neraka ditutup, ya, pintu surga dibuka. Nah tapi nanti ada Pak, pada siang hari di bulan Ramadan itu banyak setan berbentuk manusia Pak. Kita lewat di pinggir jalan, kaki doang kelihatan dulu. Iya, dan itu kan setan, nggak ada badannya. Iya, siang-siang Pak itu. Ya Allah, kita lewat jam 12:30, lepas siapa ya? Kata yang rokok, brengsek nih orang nih ya nggak? Gue juga pengen ngerokok, nungguin maghrib ini. Ya. Akhirnya ya seperti itulah. Nah ini Pak, ini buat saya pribadi maksudnya, nasihat saya. Para bapak, para jamaah majelis zikir di Nurul Jannah ya, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Pak, yang ketiga dan yang terakhir dari kelamaan nih, fadilah tentang Ratibul Hadat tadi Pak ya. Jadi tentang Ratibul Hadat adalah orang-orang yang sedang mencari ridho Allah ya. Tadi saya bilang jangan sampai nanti hidupnya kita ini sia-sia. Hidup kita mulia ya, mati masuk surga sesuai harapan kita bersama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah wahai penghuni-penghuni surga. Maka masuklah wahai majlis fi Nurul Jannah. Wah, pimpinan guru kita Bapak Ustadz Sarifuddin ya. Nggak taunya Pak Sarifuddinnya lagi di pasar Pak. Kita duluan masuk surga ya. Lagi beli umpan, besok mancing di tambak. Ya, para bapak, para jamaah, para orang tua yang saya muliakan, mungkin sedikit aja Pak ya. Yang paling penting Pak, dari kumpulnya kita ini segala doa yang kita niatkan baik buat keluarga kita, ya enggak? Buat saudara-saudara kita, baik para almarhum dan almarhumah, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting Pak, di akhir nanti ya enggak, jangan sampai kita ya mati sia-sia Pak. Artinya apa? Jangan sampai nanti kita matinya mati su'ul khotimah. Yang kita pengen adalah mati husnul khotimah. Maka nih di bulan Sya'ban Pak, dibaca banyak-banyak doa Pak. Tadi dibaca sama guru kita tuh. Ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami semua ini
di bulan Sa'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang nanti mendapat husnul khotimah. Mohon dimaafkan, demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.